Perkenalkan, nama saya Firman Edi. Hari ini saya akan mengerjakan tugas PPL yang kedua dengan materinya adalah tradisi lisan di kelas 10 IPS 2. Ayo kita mengajar. Aja depan gerak. Gerak. Oke, untuk ketua kelasnya tolong siapkan doa dan salam. Bila kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Mulai. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, saya akan absen satu persatu tentang kehadiran kalian hari ini. Dewi ada, kemudian Eka Mandayani ada, Fajar Pratama, tidak ada suratnya. Ya, kemarin Pak. Oh, di kemarin ya. Lalu nanti Nisa. Oke. Nah, materi kita hari ini adalah tentang tradisi lisan. Tradisi lisan ini adalah sering dikatakan adalah sebagai folklore, ya, folklore. Nah, apa itu tradisi lisan? Yang pertama sekali nanti saya jelaskan adalah tentang kompetensi dasar tentang materi tradisi lisan ini. Pertama adalah apa ya? Nah, tradisi lisan nanti diturunkan dijadikan sebuah sumber sejarah karena dia merekam masa lampau manusia yang belum mengenal tulisan. Kemudian tradisi lisan ini terangkum dalam folklore. Nah, apa pengertian dari folklore sendiri? Folklore ini merupakan gabungan dari dua kata, folk dan lore. Kata folklore berasal dari bahasa Inggris yang masing-masing memiliki arti sebagai berikut. Folk adalah sekelompok orang yang memiliki ciri khas tertentu seperti kebudayaan, fisik yang membedakan dengan kelompok lainnya. Lore adalah budaya yang diwariskan secara turun-temurun secara lisan maupun isyarat. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), folklore adalah adat istiadat tradisional dan cerita yang diwariskan secara turun-temurun tetapi tidak dibukukan. Adat istiadat tradisional dan cerita rakyat diwariskan secara turun-temurun tapi tidak dibukukan. Ilmu adat istiadat tradisional dan cerita rakyat tidak dibukukan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian folklore adalah suatu budaya manusia kolektif ya yang diwariskan secara turun-temurun dalam generasi ke generasi, baik itu dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk isyarat oleh masyarakat, tapi diceritakan ataupun diisyaratkan gitu. Kenapa isyarat itu bisa dijadikan sebuah cerita? Karena isyarat bisa diartikan sebagai komunikasi gitu. Jadi kita melamar, nanti dia berkomunikasi memanggil orang tersebut, biarpun dia tidak berbicara. Nah, itulah yang dikatakan tradisi lisan ya. Jadi bisa bentuk isyarat, bisa bentuk lisan. Kemudian tradisi lisan, para ahli sejarah maupun antropologi mengatakan, Robert Owen mengatakan tradisi lisan bersumber dari komunitas. Komunitas itu adalah masyarakat ya, suatu kelompok masyarakat yang secara homogen, yang sama biasanya. Misal sama-sama orang Batak, sama-sama orang Melayu, sama-sama orang mana. Nah, itu. Kemudian atau masyarakat yang dikategorikan primitif. Nah, jadi dikategorikan bahwa masyarakat ini belum mengalami suatu perkembangan yang sangat maju. Dikatakan sama prasara gitu. Ya, orang belum mengenal tulisan, belum mengenal pengetahuan yang baik gitu. Nah, seperti ini sudah digunakan tentang tradisi lisan. Kemudian Cina, sejarah dan antropologi Belgia menyatakan tradisi lisan sebagai sumber sejarah yang mampu menghadirkan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan ke kredibel. Nah, sebagian dari tradisi lisan memang bisa dijadikan sebuah sumber sejarah. Karena dia bisa kredibel, ya, karena dia menyangkut masa kehidupan masa lalu manusia, khususnya dalam bidang kebudayaan. Tetapi banyak hal-hal yang
mitos, yang legenda, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan juga. Paham? Ya, gitu. Tapi ada sebagian. Sedangkan menurut Kunto Wijoyo, tradisi lisan merupakan salah satu sumber sejarah di dalamnya tentang masalah manusia yang belum mengenal tulisan. Ya, kunci dari tradisi lisan ini adalah kehidupan manusia yang belum mengenal tulisan, terkait dengan kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan, nilai-nilai atau pengalaman sehari-hari. Nah, kemudian ciri-ciri folklore. Nah, pertama sekali adalah bersifat tradisional. Ya, kedua adalah tidak diketahui pengarangnya. Kita tahu tentang pengarang siapa yang membuat cerita Malik Kudang? Tidak tahu. Atau kita tahu tentang siapa yang mengarang tentang Nyi Roro Kidul? Juga tidak tahu. Nah, itu dia secara otomatis berkembang di masyarakat. Itu ada pengarangnya, tapi kita tidak pernah tahu siapa yang pertama sekali dulu menceritakan tentang tersebut. Kemudian logis, terdapat unsur mistis, ya. Mistis itu cerita tentang supranatural ya, tentang orang gaib gitu ya, tentang hantu kalau bahasa ininya. Kemudian lugu dan polos, ceritanya tanpa disensor ya. Ceritanya itu disampaikan apa adanya, tidak disensor sama sekali ya. Kemudian berkembang dalam versi yang berbeda-beda. Kenapa? Ini tergantung dari daerahnya masing-masing. Contohnya, kesenian Mendung itu berasal dari Kalimantan Kalimantan Barat ya, dari Pontianak, dari Sabah, Cempawar sana. Nah, kemudian dia itu berkembang ke daerah lain. Nanti dia mengikuti suatu perkembangan atau ada di setempat ya. Contohnya di Jawa ada namanya wayang. Itu adalah tradisi lisan. Tapi wayang di Jawa dengan wayang yang ada di Sumatera itu berbeda. Wayang di Jawa mereka menggunakan alat bantu seperti boneka, seperti wayang boneka dari kulit atau wayang kulit kita kenal. Nah, sedangkan di Sumatera itu atau di Riau Daratan itu menggunakan wayang orang atau wayang wong, orang yang sebagai pelakon dari wayang tersebut. Tapi sama-sama itu adalah wayang. Nah, itulah yang dikata saya. Dia secara beda-beda. Kemudian menggunakan kata-kata klise, kata-kata apa ya? Biasa ya. Kemudian bermanfaat dalam kehidupan masyarakat. Nah, biasanya tradisi lisan itu bermanfaat dengan masyarakat. Contohnya ya, pada maghrib itu, pada jam maghrib orang dilarang keluar rumah, ya. Orang dilarang untuk keluar rumah, tidak baik kata orang. Nah, itu adalah bermanfaat untuk masyarakat. Padahal itu adalah sebuah mitos itu. Kenapa sih maghrib harus di keluar gitu kan? Nah, maghrib itu kan waktunya sholat itu, harusnya sholat saja. Nah, itu mengarah kepada yang baik. Lebih baik beribadah daripada keluar tidak menentu di luar atau di jalan gitu ya. Kemudian milik bersama masyarakat tertentu ya. Milik bersama ini orang Melayu punya tradisi lisan tersendiri. Ada kebang, ada mendung, dan lain-lain. Ada gendang siantan gitu ya. Orang Jawa ada wayang, dan lain-lain. Orang Bali ada kabin. Kabin itu ada upacara pembakaran mayat. Itu punya masing-masing. Nah, kemudian jenis-jenis folklore. Nah, jenis-jenis folklore itu ada 5. Pertama adalah mitos ya. Kedua legenda, ketiga dongeng, kemudian nyanyian rakyat dan upacara gitu. Oke. Pertama sekali mitos. Mitos dari bahasa Yunani, mitos atau Inggris mitologi adalah cerita prosa rakyat atau tokoh para dewa atau makhluk setengah dewa yang terjadi di dunia lain pada masa lampau sehingga benar-benar terjadi oleh yang punya cerita atau penganutnya. Nah, mitos ini adalah suatu sejenis cerita, tapi ceritanya itu seperti pantangan saya tadi itu adalah mitos sebenarnya ya. Oke, coba saya tolong sebutkan sebutkan contoh yang ada mitos yang ada di Indonesia.
Gitu. Oke. Jadi ada istilah mitos itu tergantung dari daerahnya. Kata Nikita tadi, kalau di daerah kita, kalau kita tidak menyapu tidak bersih, nanti orang perempuan tersebut atau gadis tersebut itu akan dapat lelaki yang berewokan itu atau berjanggut seperti saya nih. Nah, gitulah. Kemudian adalah yang kedua adalah yang tadi adalah tentang duduk di depan pintu. Itu tidak baik untuk anak gadis ya. Ya. Itu mitos karena dia tidak ada landasan berpikir secara rasional lah. Masa anak gadis di depan itu susah mendapat jodoh gitu. Padahal duduk di depan pintu itu malah gampang dapat jodoh. Jadi biar orang laki-laki yang lihat, oh itu kan. Sebenarnya itu adalah ritual orang-orang terdahulu. Jadi dia itu sebenarnya orang perempuan itu memang tidak boleh menampakkan diri terlalu berlebihan, misalnya muka aurat dan lain-lain. Nanti mengundang hal-hal yang negatif. Biarlah nanti orang laki-laki itu yang mencari mereka secara adat mereka yang masing-masing gitu. Nah, itu ya. Kemudian adalah tentang legenda. Nah, dalam KBBI 2005, legenda merupakan cerita rakyat pada zaman dahulu yang berada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Nah, legenda ini dibagi menjadi legenda keagamaan, legenda alam gaib, legenda perorangan, legenda setempat. Oke, tolong sebutkan saya salah satu beberapa contoh tentang legenda. Yuk, siapa mau jawab? Oke, tentu contohnya apa? Maling Kundang dari Sumatera Barat. Ya, legenda Maling Kundang dari Sumatera Barat. Kedua? Ya, yang kedua apa? Roro Jonggrang dari Jawa Tengah. Ya, Roro Jonggrang dari Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga, Legenda asal usul ya, Surabaya. asal usul Surabaya. Keempat, ya apa? Oke, udah. Oke. Nah, tadi dia menunjukkan adalah legenda Roro Jonggrang. Nah, kalau saya tanya, Roro Jonggrang itu termasuk legenda yang mana sih di sini? Yo. Roro Jonggrang. Itu adalah legenda perorangan, ya. Legenda perorangan itu karena Roro Jonggrang adalah seorang putri atau tokoh yang paling setempat. Sama juga dengan legenda Maling Kundang adalah legenda perorangan. Kemudian ada juga yang itu tadi menyatakan adalah legenda asal usul kota Surabaya. Maksudnya ke legenda mana? Legenda setempat. Misalnya asal usul Pulau Pangeran macam mana? Itu ada menceritakan legenda setempat, gitu ya. Legenda keagamaan itu macam mana Pak? Misal menyatakan berhubungan dengan agama lah. Contohnya adalah orang mengatakan bahwa Masjid Demak ada tempat perkumpulan para wali sampai saat ini. Pak wali kan sudah tidak ada lagi meninggal, tapi ibaratnya roh-roh mereka tuh masih berada di situ gitu, tempat mereka bertemu di situ. Nah, itu menunjukkan legenda keagamaan gitu. Oke. Alam gaib yang berhubungan dengan supranatural tadi. Oke, kemudian dongeng. Nah, dongeng adalah cerita fiktif atau imajinatif yang diceritakan turun-temurun. Salah satu jenis dongeng yang dikenal adalah fabel, yaitu dongeng dengan tokoh-tokoh berupa hewan dengan perilaku seperti manusia. Contohnya dongeng si kancil dan cerdik, bawang merah dan bawang putih dan jonggrong kecil. Nah, ini adalah dongeng dan dongeng. Coba sebutkan saya contoh dari dongeng. Yo, silakan. Siapa? Ya, dongeng. Ada bisa sebutkan di kelas ini? Ayo, si Radit, kan? Ya, siapa? Tak ada. Oke. Dongeng itu adalah misalnya contohnya si kancil mencuri timun. Itu ada dongeng. Ya, tapi orang biasanya menyatakan dongeng itu sama dengan legenda. Padahal beda. Legenda itu sering dianggap di masyarakat tempat dianggap suatu peristiwa suci. Lebih suci. Suci itu adalah ibaratnya dilakukan suatu upacara. Misalnya contohnya orang percaya tentang Nyi Roro Kidul di Parangtritis. Itu
Itu karena mereka percaya tentang legenda tersebut. Tapi kalau dongeng, orang hanya percaya bahwa ini cuma cerita fiktif atau cerita yang dibuat oleh manusia, hasil imajinasi manusia gitu ya. Bukan cerita yang betul-betul ada. Kalau legenda sebagian suatu penduduk lokal itu sebagai percaya tentang hal tersebut gitu ya. Kemudian kita masuk ke upacara. Nah, menurut Kunchara Ningrat, upacara adalah aktivitas atau rangkaian tindakan yang ditata oleh adat atau hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan berbagai macam peristiwa tetap yang biasanya terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan. Ada yang bisa menjelaskan apa contoh dari upacara? Ya, silakan Radin. Ada tradisi bakar batu dan Papua. Oke, tradisi bakar batu itu adalah upacara ya, upacara adat Papua ya. Kemudian ada apa lagi? Ada tradisi ngaben dari Bali. Ya, ngaben. Ngaben itu tradisi apa? Bakar mayat. Membakar orang yang sudah meninggal. Bukan orang yang masih hidup ya, orang yang sudah meninggal gitu ya. Oke. Kalau kita nih dikebumikan lah ya, dimakamkan. Nah, mereka pemakamannya melalui prosesi ngaben. Kemudian ada lagi nih. Upacara adat Ngabahali dari Lampung, Pak. Ya, upacara adat dari Lampung dan lain-lain lah, banyak upacaranya. Nah, upacara dari kita pun seperti itu. Ya. Dasar upacara ini dilakukan secara terus-menerus dari suatu suku. Ya. Itu ada upacara suku Tengger yang ada di Jawa Tengah, itu ada juga. Bagaimana mereka upacaranya? Upacara itu sangat kental sekali. Nah, setelah ini saya minta kepada kalian untuk duduk di bangkunya masing-masing. Duduk di kelompoknya masing-masing yang sudah saya tentukan kemarin. Silakan buat orangnya masing-masing. Silakan. Cepat. Nggak apa. Nah, duduk di di sini nanti kelompok satu mana? Kelompok satu. Oke, kelompok dua. Oke, kelompok tiga. Oke, kelompok empat. Oke, nah perhatikan. Jadi nanti saya suruh kalian membuat langkah-langkah pembuatan proyek dalam bentuk tabel ya. Jadi selanjutnya kita akan mengadakan perencanaan proyek pembuatan PPT. Kalian sudah duduk di bangku di kelompok kalian masing-masing? Oke, nah. Itu yang belakang kelompok berapa? Oke, ini kelompok? Oke, ini kelompok? 3. Ini kelompok? Berarti ada 4 kelompok ya. Nah, jadi tadi sudah saya harapkan bahwa siswa ini harus buka kelompok diskusi berjumlah 5 sampai 6. Sekarang sudah duduk di bangkunya masing-masing, di kelompoknya masing-masing. Kemudian saya minta kalian dan teman dan kelompok kalian menuliskan tradisi lisan di daerah masing-masing. Jadi tradisi lisan yang ada di daerah kalian ya, yang ada di daerah kalian itu. Kemudian kalian diskusikan isi buat dalam bentuk tabel. Silakan isi. Nanti hanya ajukan tangan, tanyakan ke saya. Buat dari tahap 1 sampai tahap selesainya bagaimana rencananya ya? Saja kalian ambil untuk melakukan mengerjakan tugas tradisi lisan yang ada di dalam masyarakat setempat. Oke, Pak. Nah, carinya di lingkungan Anambas saja ya, dari di lingkungan kabupaten kita saja ya, jangan jauh-jauh. Nah, kelompok 1, silakan baca langkah-langkah tugas kalian akan kalian kerjakan. Silakan Amin, berdiri. Tahap-tahapnya, Pak. Ya, tahap-tahapnya. Berdiri. Ya, berdiri. Kasih. Berdiri di situ.
Silakan kami di kelompok. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan proyek. Ya, proyek tentang tradisi lisan ya. Lisan. Oke. Bacakan apa langkah-langkahnya, Awi? Tahap pertama, menentukan topik yang akan dikerjakan. Oke. Topiknya apa yang didapat di situ? Topiknya judul atau topik? Legenda Pulau Pangeran. Oh, oke. Ya, betul. Legenda Pulau Pangeran. Oke. Selanjutnya, setelah topik kalian Tahap dua, ya. mencari sumber dari internet. Oke, mencari sumber internet. Tahap 3, mencari masyarakat yang akan dijadikan sumber. Oke, cari masyarakat yang dijadikan sumber. 4, membuat PPT hasil wawancara. Oke, kemudian selanjutnya sudah 5, presentasi. mempresentasikan ya. Oke. Ya, jadi tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 1 ini dia mengambil topik tentang legenda Pulau Pangeran ya, asal usul Pulau Blipa ya. Nah, jadi sebelum Pulau Blipa itu dikenal dengan Pulau Pangeran. Oke, dia menyatakan bahwa nanti mereka akan mencari di sumber internet, mewawancarai ataupun apa namanya. Saya yang membacakan tahap Kami dari kelompok 2, Ija. dari kelompok 3 yang membacakan tahap pembuatan proyek tradisi lisan. Oke, silakan langkah-langkahnya apa saja? Sama berdiskusi bersama teman-teman. Oke, diisi dan teman-teman. Kunto Wijoyo. Itu. Dua, jelaskan punya yang kedua. Sudah semua, selanjutnya kita untuk hari ini mungkin sampai sini dulu mengingat waktu sudah mau habis. Kemudian tadi kita sudah membahas tentang tradisi lisan, pengertiannya sudah, pengertiannya juga sudah, ciri-cirinya sudah, pengertian folklore sudah. Nah, ini sangat penting sekali bagi kita sebagai orang yang memiliki satu kebudayaan ya. Kita adalah orang yang memiliki kebudayaan dan tradisi lisan ini adalah kebudayaan milik kita ya, milik suku kita, bangsa kita dan lain-lain ya. Jadi tujuan dari sini kita nanti dengan mempelajari ini kita bisa mengenalkan kepada orang lain, mengenalkan ke tabel kuliah nanti, mengenalkan ke dunia luar bahwa saya mempunyai tradisi lisan seperti ini loh, saya seperti ini ya. Biarpun dia adalah mitos, legenda, dia tetap bergerak saja sejarah. Oke, untuk hari ini sampai di sini. Saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa dan sebelum kita berdiri kepada ini kita mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hati-hati pulang karena jalan kurang bagus. Kemudian tugasnya jangan lupa dikerjakan. Oke, ya saya pulang. Oke, selamat datang kembali di pertemuan yang selanjutnya ya. Oke, hari ini kita akan masih membahas tentang tradisi lisan. Nah, kemarin kita sudah bahas. Sebelum kita pembahasan, nanti saya mau tanya-tanya dulu lah tentang apa itu materi kemarin. Kemarin kita sudah mengatakan, coba sebutkan saya salah satu contoh dari tradisi lisan. Ya, lisan. Ada upacara apa kemarin? Si
tadi? Cara batu juga buah pak. Oke, cara bakar batu. Apa lagi? Ya. Yang lain ada lagi. Kalau legenda misal. Legenda pak. Legenda. Batu utara. Oke, Jiro itu. Nah, itu adalah tentang tradisi lisan yang berkembang ya. Oke. Nah, di depan ini kalau kalian perhatikan ada namanya gambar. Ini gambar apa ini? Nah, pertunjukan ya. Pertunjukan gopang ya. Nah, pertunjukan gopang. Gopang ini adanya di daerah kita ya. Di daerah kita. Sudah lama nih. Ini cerita kalau masih dalam ranah dan lisannya adalah folklornya adalah tentang cerita mistis ya, tentang manusia dunia. Oke. Kemarin saya sudah memberi kalian tugas berkelompok ya. Ya. Kalau begitu kalian duduk di kelompoknya masing-masing. Silakan duduk masing-masing. Sudah? Oke, dah. Bagaimana tugasnya sudah siap semua kemarin? Nah, sudah siap? Kita langsung saja ya untuk kalian presentasikan tugas yang kalian buat. Oke? Kita mulai dari kelompok satu saja dulu ya. Kelompok satu perwakilan silakan maju ke depan untuk Kepala Desa Bliba Anambas Bangduki menceritakan duanya pada pengamatan abad kedua Masehi. Seorang pangeran Brunei Darussalam bernama Pangeran Marte Ngerte berlayar menuju ke Johor, Malaysia. Di perjalanan kepala saya gabung dengan kelompok semua. Ulang dari assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang Gobang, yaitu dari Kepulauan Riau, Kecamatan Cimaja. Inilah nama-nama kelompok saya Dewi, Indra, Sabir, dan Niki. Kemudian Gobang adalah salah satu bentuk tarian rakyat yang tumbuh sekitar 1,5 abad lalu di bagian wilayah Pulau Mata. Saat ini disebutkan satu keluarga besar yang dari Datu Haki sebagai ayah, Sri Menung sebagai ibu, Gunung sebagai paman di Tanjung Hantu. Pada suatu hari ada segerombolan lamun yang berada di Pulau Pangeran. Kemudian dipentaskan di Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Kampar. Pusat pementasannya berada di Mempawah, Gebang, Sambas, Sungai Raya, Sungai Duri, Singkawang, Segura, Kayan, Balengkara, Sungai Awan Kiri, Suku Baru, Sukadana, dan Simpang Hilir. Masa kemunduran tidak lagi dipentaskan sejak tahun 1943 pada masa penjajahan Jepang. Kemudian diawali oleh larangan beraktivitas dan berkumpul yang ditetapkan oleh pemerintah penjajahan Jepang. Setelah Indonesia merdeka, Selanjutnya tadi kita sudah membahas dulu, jadi banyak mungkin sampai sini saja pembelajaran kali ini. Nanti dilanjutkan ke pelajaran berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.